Ahmad Heriawan atau Aher berharap dengan jabatan baru tersebut, Nur Hayanti dapat membawa Kabupaten Bogor menghadapi persaingan sumber daya manusianya di era globalisasi saat ini. Dikatakannya, jika sumber daya manusianya telah sehat dan terdidik, maka akan berdampak positif pada daya beli masyarakatnya. Para tamu undangan dan hadirin yang berbahagia, puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena hanya atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat bersama-sama menghadiri acara pelantikan Saudari Hajah Nur Hayanti sebagai Bupati Bogor sisa masa jabatan 2013-2018. Sebagaimana dimaklumi, pelantikan terhadap Saudari Hajah Nur Hayanti merupakan amanat dari Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.32/526 tahun 2015 tentang pengangkatan Bupati dan pemberhentian Wakil Bupati Bogor Provinsi Jawa Barat. Ini sesuai dengan ketentuan pada pasal 203 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, wali kota menjadi undang-undang. Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa dalam hal terjadi kekosongan gubernur, bupati dan wali kota yang diangkat berdasarkan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, wakil gubernur, wakil bupati dan wakil wali kota menggantikan gubernur, bupati dan wali kota sampai dengan akhir masa jabatannya. Acara pelantikan ini juga berbeda dari sebelumnya, akan dilaksanakan di ibu kota provinsi dan tidak melalui rapat paripurna istimewa DPRD. Ini sesuai dengan ketentuan pasal 164 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 yang menyatakan bahwa bupati dan wali kota dilantik oleh gubernur di ibu kota provinsi yang bersangkutan. Seiring dengan hal tersebut, selaku pribadi dan atas nama pemerintah Provinsi Jawa Barat, saya ucapkan selamat kepada Saudari Hajah Nur Hayanti yang telah resmi diangkat serta dilantik menjadi Bupati Bogor sisa masa jabatan 2013-2018. Guna kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan surat dari Kementerian Dalam Negeri, saya juga mengingatkan kepada Saudari Bupati agar segera mengusulkan pengangkatan Wakil Bupati Bogor yang mekanisme pengusulannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hadirin saya hormati, dengan telah dilantiknya Bupati definitif, kita semua tentu mengharapkan agar penyelenggaraan roda pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Bogor dapat kembali berjalan lancar dan kondusif. Untuk itu, mengingat sisa masa jabatan masih cukup panjang, Saudari Bupati harus dapat menjalankan jabatan dengan amanah, bangun kinerja pemerintahan yang visioner, responsif, inovatif, akseleratif, efektif dan efisien, serta transparan dan akuntabel, serta lakukan kebijakan pembangunan yang pro-poor, pro-job, pro-growth, dan pro-environment, sehingga dapat menghadirkan kemajuan pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat luas. Secara khusus, saya minta perhatian Saudari Bupati untuk terus meningkatkan capaian indikator pembangunan manusia, baik indeks pendidikan, kesehatan maupun indeks daya beli, sebagai indikator tingkat kesejahteraan penduduk Kabupaten Bogor. Untuk bidang pendidikan, Pemkab Bogor agar fokus pada peningkatan aksesibilitas dan mutu pendidikan, terutama melalui pembangunan sarana prasarana untuk menuntaskan program Wajah 3 9 tahun, kembangkan program Satu Desa Satu PAUD, keaksaraan fungsional untuk menuntaskan pemberantasan buta aksara, serta dukungan terhadap program pendidikan inklusif yang telah dicanangkan oleh Provinsi Jawa Barat. Selain itu, anggaran fungsi pendidikan agar terus ditingkatkan, terutama untuk melanjutkan dukungan program pendidikan menengah universal melalui alokasi dana penunjang BOS jenjang SMA atau sederajat. Adapun untuk peningkatan indeks kesehatan, saya mendorong Pemkab Bogor
untuk memberikan perhatian penuh terhadap peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan, terutama untuk mengurangi angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Di antaranya melalui peningkatan pelayanan kesehatan di puskesmas menuju puskesmas mampu ponet, pemenuhan pelayanan kesehatan dasar ibu dan anak melalui revitalisasi posyandu dan pemenuhan sumber daya kesehatan termasuk bidan desa, peningkatan layanan rumah sakit daerah, pemberantasan penyakit menular dan tidak menular, peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat, dan keluarga berencana. Selain itu, berikan dukungan anggaran fungsi kesehatan yang lebih memadai, minimal 10% dari APBD, yang lebih berorientasi kepada kepentingan publik dan lebih berorientasi kepada pencegahan daripada pengobatan. Selanjutnya, untuk peningkatan indeks daya beli, selain di sektor industri pengolahan, PMK Bogor juga perlu terus memberikan perhatian terhadap pengembangan komoditas unggulan sektor pertanian, tidak terkecuali komoditas padi. Oleh sebab itu diharapkan PMK Bogor tetap selektif dalam membuka lahan industri dan perumahan agar tidak mengorbankan lahan produktif terutama area persawahan. Selain sektor pertanian, pengembangan sektor industri kecil dan menengah juga perlu terus ditingkatkan melalui kerjasama multi pihak sebagai salah satu cara untuk menampung kelebihan tenaga kerja. Hadirin sekalian berbahagia, berkaitan dengan pembangunan infrastruktur daerah, saya juga mendorong PMK Bogor untuk terus meningkatkan kemantapan jalan dan jembatan, perbaikan infrastruktur sumber daya air dan irigasi, serta infrastruktur pemukiman dan perumahan termasuk sanitasi lingkungan, elektrifikasi, dan perbaikan rumah tinggal layak huni. Selanjutnya, dalam hal pengelolaan lingkungan hidup dan kebencanaan, saya mendorong PMK Bogor untuk meningkatkan upaya mitigasi dan langkah-langkah antisipatif, di antaranya melalui pemetaan, sosialisasi dan relokasi di daerah rawan bencana, menjamin ketersediaan anggaran darurat, serta meningkatkan kesiapsiagaan aparat, relawan dan masyarakat. Selain itu, kendalikan aktivitas penambangan termasuk galian C agar tidak merusak lingkungan. Berikut program reklamasinya: pelestarian kawasan hutan, kawasan zona hijau puncak dan aliran sungai, pengelolaan sampah terpadu, serta pengawasan limbah industri. Adapun di bidang pemerintahan, saya mendorong PMK Bogor untuk meraih opini wajar tanpa pengecualian atas pemeriksaan laporan keuangan dari BPK dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance, terutama transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi, di antaranya melalui pelaksanaan transaksi non-tunai dalam pengadaan barang dan jasa, sistem akuntansi pemerintahan, serta penyempurnaan database aset daerah. Selanjutnya, hadirkan birokrasi yang profesional serta pelayanan publik yang prima, hindari penyalahgunaan anggaran melalui perencanaan yang bermutu, pelaksanaan yang akuntabel, serta pengawasan yang berkelanjutan, serta mewujudkan transparansi birokrasi untuk membangun kepercayaan publik melalui optimalisasi tugas pejabat pengelola informasi dan dokumentasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Yang terakhir, saya mendorong PMK Bogor untuk terus meningkatkan program penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial, pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS, peredaran gelap narkoba, trafficking, dan terorisme, serta menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat. Hadirin saya hormati, demikian kiranya beberapa hal dapat saya sampaikan. Kepada saudari Bupati, saya ucapkan selamat melaksanakan amanah jabatan dengan sebaik-baiknya, jalin kemitraan yang sinergis dengan semua stakeholders, baik pemerintah pusat, provinsi, DPRD, pihak swasta, dan akademisi, serta masyarakat. Selain itu, saya juga mengajak semua stakeholders untuk bersama-sama mengawal, memberikan dukungan konstruktif, dan berperan aktif dalam menciptakan situasi yang kondusif sehingga agenda-agenda pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Bogor dapat berjalan lancar dan mencapai sasaran kerja yang optimal. Akhirnya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan ridho, bimbingan dan perlindungannya sehingga segenap ikhtiar pembangunan yang kita laksanakan senantiasa bernilai ibadah di hadapan Allah, serta menghadirkan manfaat untuk terwujudnya Kabupaten Bogor dan Jawa Barat yang lebih maju dan lebih sejahtera.
Aher pihaknya juga berharap Nurhayanti bisa membangun sektor infrastruktur, pertanian, dan industri di wilayah tersebut menjadi lebih maju lagi. Tekanan di bidang industri karena Kabupaten Bogor daerah industri, supaya industrinya ramah lingkungan bermanfaat bagi masyarakat. Sementara itu, Bupati Bogor Nurhayanti optimis bisa menjalankan program yang sudah dicanangkan oleh Bupati Bogor sebelumnya, Rahmat Yassin. Nurhayanti menyebutkan beberapa program yang akan dikerjakan selama menjabat sebagai Bupati Bogor dan program paling utama ialah menjadikan Kabupaten Bogor sebagai kabupaten termaju di Indonesia. Mei Crescentia, Rizky Agustiandi melaporkan dari Gedung Sate Bandung.